dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas, Senin 20 Mei 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Perhatian semuanya, siap dan pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. kepada pembina upacara, hormat dan tegap dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Awal upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Senin 20 Mei 2024. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dibimbing oleh pembina upacara untuk mengenal jasa arwah pahlawan kita yang telah mendahului kita, mengingat kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kedaulatan dan atau perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di rumah. Gerak. Baiklah, akan kami membacakan sambutan dan komunikasi dari masing-masing kita dalam rangka mengangkat Hari Kebangkitan Nasional ke-115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita diadakan oleh solidaritas yang berpangkat yakni kebangkitan Republik Indonesia. Kita sudah memilih budaya Nusantara, tetapi lebih daripada itu menjadi pemain penting agar dapat menggapai ini. Hari ini tinggal 2 bulan ke depan merupakan momen juga yang akan sangat menentukan langkah kita dalam menentukan Indonesia. Refleksi atas yang tersebut bisa kita hidup dengan betul kembali kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana secara membentuk kebangsaan, secara dibentukkan bukan dalam sensasi politik, juga bukan sebagai sumber kepelajaran mulai sekarang, tetapi pada ketangkapan dulu tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus dikaitkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan dan pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi pelajaran. Kami dari sahabat A, tepatnya pada 20 Mei 1928, lahir organisasi Utomo yang di masa itu telah mengumpulkan bibit bagi cita-cita membutuhkan kemerdekaan Indonesia. Dari berdirinya Budi Utomo inilah yang telah menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis oleh Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khusus diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di India Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada kuliah di Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan mengusir penjajahan. Perluasan dan cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Sebelum Budi Utomo adalah kaki yang mengawal lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan dan dialah yang menggodok aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul. Dia sadar betul bahwa dalam zaman baru yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana untuk membebaskan manusia
sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajah. Bagi kami ini pendidikan pengajaran yang dapat bermakna suami dan peradaban bagi kaum ini. Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan kebencanaan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas dan Indonesia. Di tangan kaum muda berdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut berpelajar dan berpendidikan. Dari mereka semangat kebangkitan nasional lain. Kebangkitan nasional adalah penanda lainnya zaman baru. Pencetus dalam berpikir baru. Semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipanjangkan pada para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah disebut dan disampaikan, ini kita menghadapi gerakan tantangan dan kemajuan teknologi menjadi tanda yang akan. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita. Inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Banyak kesulitan yang disolusikan oleh teknologi. Maka di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambaran yang makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk mengusung Indonesia emas. Inovasi berarti teknologi kita bertumbuh setiap hari. Kecepatan lompatan kuantum dalam berbagai kategori banyak yang besar. Teknologi itu misalnya pelan jauh maupun daya ibadah. Setidaknya tak terbayangkan dalam tiga-tiga yang lalu bahwa ini akan seperti ini. Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan. Dunia seakan mungkin semua seperti mendekat terpampang di depan mata. Jarak bagai tak lagi bersama. Lagi-lagi bahwa belum bertambahkan dari semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bonus demokrasi yang dimiliki Indonesia harus keluar dengan bijaksana. Salah satu yang berkembang menjadi rupanya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini berkembang dengan potensi ekonomi digital Asia yang diperkirakan progres hingga 1 triliun dolar pada tahun 2020. Dalam aspek bisnis sosial dan ekonomi, transformasi dalam peningkatan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu dalam aspek sosial dan bisnis, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap ekonomi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan. Potensi progres ini mendukung percepatan transformasi digital sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari income trap. Perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target pendapatan tinggi atau dalam pada tahun 2040. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita ini. Kita harus menatap masa depan penuh optimis, kepercayaan diri dan perilaku. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa.
tidak mungkin lagi bagi kita untuk bicara lamban kalau kita berbicara dengan kita kira seluruh potensi kebudayaan kita, bonus demokrasi kita, potensi transformasi kita, potensi dasar menuju kehidupan kita. Mari kita gerakan sebagai nasional kedua menuju keindonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju komunikasi dan informasi kita terpanjang di tahun ini. Semuanya siap. Pembacaan doa. Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2022. Kembali momentum ini kami mengajak kepada-Mu ya Allah, satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistimewaan, satukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas. Untuk itu ya Allah, semakilah hati kami dengan budaya dan hubunganmu, semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat Indonesia ini. Ya Allah, buat masalahnya, sehingga kita akan memakai kami dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Hubungan kami ya Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau beri, serta hubungan kami untuk mencapai keberhasilan melalui keberhasilan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kemaksiatan kami, lawan kami, serta setiap semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi ibadah. Ya Allah, karena kami mendengar dan memohon, kabulkanlah doa kami. Rabbana aqbalna min aswatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara penyerahan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Nasional ke-116 telah dilaksanakan. Kapan selesai? Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Hak! Tegak! Hak! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah selesai. Peserta upacara dibubarkan. Kemudian tanpa penghormatan dan pegang.